semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 10 TCGT2 yang beranggotakan Selamat siang, Pak. Siang, Kek. Ini betul dengan Bapak Agus, nggih? Siap. Perkenalkan, saya Hasna Azahra, selaku perwakilan dari teman-teman semuanya. Kami dari siswi SMK Negeri 1 Boyolali meminta izin untuk mewawancarai Bapak UMKM yang produk Bapak jual niki, nggih? Nggih. Yang pertama, saya ingin bertanya, apakah bisa diceritakan sedikit tentang usahanya Pak Agus niki? Bisa. Dari awal berdirinya itu 5 tahun silam. Nggih. Dari sebelum corona itu udah berdiri, dari merintis dari nol. Berjalannya usaha itu dari sedikit demi sedikit gitu. Jadi sampai sekarang udah berkembang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, saya izin bertanya, apa motivasi awal Pak Agus memulai usaha ini? Motivasi saya adalah untuk membangun mitra kerja bagi teman-teman di lingkungan sekitar itu. Jadi untuk menambah ibaratnya pemasukan di keluarga. Oke. Lalu, biasanya siapa yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini? Saya pribadi, anak, istri, sama tetangga. Oh, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, nggih, Pak? Ya, siap, silahkan. Oke Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya lagi nggih. Bagaimana proses produksi atau pelayanan dilakukan setiap harinya Pak? Yang pertama, dari bahan kedelai itu kita rendam. Habis kita rendam selama 2-3 jam, nanti kita bilas. Setelah dibilas kita rebus. Habis dari kita rebus, setelah matang kita rendam kembali 1 malam. Setelah 1 malam baru proses ke penggilingan. Setelah digiling, kita bilas kembali, kita rebus kedua kali untuk proses pematangan. Dari pematangan ini udah kita ibaratnya kita ini istilah katanya kalau bahasa Indonesianya itu kita kita tiriskan, baru setelah dingin kita kasih ragi. Nah, setelah kita ragi baru kita bungkus pakai daun, itu begitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana Pak Agus mengelola keuangan usaha ini Pak? Untuk keuangan usaha ini dari modal kecil kita kembangkan untuk berkembang menjadi besar itu harus dengan cara bertahap. Dari misalnya dari 100.000 bisa berkembang ke 200, itu bagaimana caranya kita putar uang itu untuk ke modal usaha lagi, kita kembangkan mencari pasar di luar. Baik, selanjutnya strategi apa yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa ini Bapak? Kalau saya sistemnya jemput bola ya. Sistem jemput bola itu kita mendatangi pelanggan. Jadi kita menawarkan produk dengan kualitas yang bagus, harga yang bersaing. Gitu. Selanjutnya, apa tips Pak Agus agar usahanya terus berjalan sampai saat ini? Untuk tips dan triknya adalah kita tetap semangat, produk kita jaga kualitasnya, ramah sama pelanggan. Itu. Siap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya Pak.
Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa target pasar utama dari produk ini Pak? Untuk target utama adalah semua kalangan masyarakat bawah sampai kalangan atas itu. Selanjutnya, apa aja tantangan yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini? Kalau tantangan itu sebelumnya corona dan corona itu kita memang harus pinter dan jeli mencari celah untuk bisnis. Jadi kita harus pandai-pandai mencari kesempatan, momen yang bagus bagaimana kita harus berani untuk mengambil resikonya. Semua usaha kan pasti ada resikonya, ada untung ada ruginya, kita harus berani itu. Oh baik. Selanjutnya, bagaimana Pak Agus mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut kita harus berdoa, berusaha dan tetap semangat. Walaupun jatuh bangun, kita harus tetap punya semangat untuk bekerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apa harapan Pak Agus untuk membangun usaha ke depannya? Untuk harapan saya untuk perkembangan usaha saya harus mempunyai motivasi untuk bangkit dan berkembang seluas-luasnya. Kalau begitu, kami boleh ditunjukkan proses dan produknya Pak? Bisa silakan, kita silakan untuk proses dan produknya. Terima kasih. Berikut adalah proses awal dalam pembuatan tempe, yaitu perebusan kedelai. Proses ini berlangsung selama 1 jam. Setelah selesai merebus kedelai, tiriskan terlebih dahulu. Setelah proses perebusan selesai, langkah selanjutnya adalah merendam dan mengganti air rendaman selama 3 jam sekali. Setelah 3 jam, proses selanjutnya adalah proses penggilingan kedelai dan mengukus kedelai selama 1 jam. Setelah dikukus selama 1 jam, akan ditiriskan dan didinginkan terlebih dahulu dan berlangsung selama 2 jam. Lalu setelah dingin diberi ragi yang bertujuan untuk fermentasi. Lalu limbah ini mau dibuang kemana? Sari kedelai tadi kita manfaatkan untuk mengombor untuk minum ternak sapi, kambing, dan minum entok. Itu kita manfaatkan dari limbah air rebusan kedelai. Oke Bapak, sebelum menutup wawancara pada siang hari ini, saya izin bertanya sekali lagi nggih. Untuk omset setiap harinya itu berapa nggih? Kalau untuk omset naik turun ya Dek ya. Oke. Misalkan sekarang 10 kilo per hari dikalikan saja 1 kilonya itu menjadi 30 bungkus. 30 bungkus itu per bungkusnya dikalikan 500. Jadi kisaran kalau 10 kilo kan jadinya 300 bungkus. Nah, tinggal dikalikan aja. Seumpama di pasar itu omsetnya naik, kita juga bikinnya naik tambah lagi. Jadi kita omset nggak bisa ditentukan, tapi rata-rata per hari itu kisaran 300-350 ribu. Begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk kunjungan kami sudah diterima dengan baik di sini. Kami
Saya mewakili teman-teman semuanya minta izin untuk mengundurkan diri. Kami berempat mewakili 2 teman kami yang berhalangan hadir. Karena ada suatu alasan, Sekian dari kami. see you! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.